Orang beragama tuh akhirnya flexing ya, sorry to say. Semua flexing sebenarnya. Kenapa sih nggak kembali kepada prinsipnya? Kenapa mesti bermewah-mewah pada sajian? Yang penting ada rasa sedih yang benar. Yeah. Seringkali orang kan pamer sedihnya, pamer sajiannya, bukan merasakan sedih. Selamat datang, semangat pagi, Pak Gunadi. Nah, di sini ada sobat kita, Bro Wihong. Salam kenal, baru pertama kali kita ketemu. Salam kenal. Ini kita banyak pertanyaan nih. Pertanyaan yang mungkin sudah bertahun-tahun, yang ingin ditanyakan, cuma nggak tahu mesti nanya siapa. Siap. Ya ini, kita sebagai warga keturunan Tionghoa, memang kita tetap adalah sesungguhnya warga negara Indonesia. Ini harus kita jaga. Betul. Tetapi karena leluhur kita, ada beberapa tradisi yang kita wariskan atau kita warisi. Tapi ini sekarang udah mulai agak luntur. Nah, teman mungkin sekarang kita akan coba fokus ke satu ritual atau event yang cukup kemarin sempat di WA Group, di TikTok, di Instagram. Ini cukup viral ya. Sembayang Cengbeng. Ya. Nah, boleh ada gambaran nggak, kilasan mengenai historical sembayang Cengbeng yang Pak Gunadi ketahui? Langsung nih ya. Langsung aja nggak apa-apa. Ini kan sebagai historical dulu, pembuka kita. Iya, oke. Sekilas aja ya soal historical Cengbeng ya. Kalau Hokkiannya Cengbeng. Ya. Cengbeng kalau secara harfiah katanya kan. Berarti semua orang yang bilang Cengbeng itu Hokkian ya? Hokkian. Oh, berarti Hokkian ras yang tertinggi nih. Betul. Boleh bangga nih. Suku yang banyak kayaknya. Iya, suku yang banyak. Cengbeng atau Cingming itu kan secara harfiah terang cerah ya. Cing terang, Ming itu terang ya. Iya, terang cerah lah. Artinya itu hari yang paling cemerlang. Maka disebut Cengbeng itu hari nan cemerlang lah, itu secara harfiah. Nah, Cengbeng itu sendiri atau Cingming itu sendiri sebenarnya bukan nama sembahyang sih ya. Tapi bukan ya? Nama momen, nama waktu. Kalau kita tahu tuh di kalender Tionghoa tuh ada 24 pembagian waktu atau Cisi. Jadi 24 pembagian waktu dalam solar system ya, kalender Yanglek. Kalau ilmiahnya kan solar system, kita bilang Yanglek sistem matahari yang dipakai oleh kalender Masehi. Imlek yang bulan ya. Yang bulan ya, Yinli atau Imlek. Ya. Jadi ada 24 pembagian waktu, salah satunya itu Cingming. Jadi itu waktu kelima. Waktu pertama kan kita tahu Sinca itu Li Chun ya, Li Chun, terus kemudian Isui, Cice, terus kemudian Chunpen, nah baru Cingming yang kelima. Cingming itu di kisaran, kan pembagian waktunya setiap tahun, setiap bulan itu dua minggu sekali ya. 15 hari, jadi sebulan itu ada 2 pembagian waktu. Jadi kalau 12 bulan atau 1 tahun itu kan ada 24. Nah, Cingming adalah salah satunya di waktu kelima itu, terang cerah. Ini hari yang kemudian dipilih sebagai sembahyang leluhur ziarah ke makam khususnya. Tapi Cingming itu sendiri kan sembahyang dikenal dengan sembahyang bulan 3. Bulan ketiga berarti tepatnya di waktu Cingming, sembahyang leluhur ke kuburan. Pertanyaannya cuma kan kalau nggak ada kuburannya berarti sembahyang leluhur itu prinsipnya di altar leluhur sebetulnya. Cuma karena mayoritas orang Tionghoa dimakamkan di kubur, berarti ada bongpainya ya. Ada bongpainya, ada kuburannya. Kalau ada kuburannya kan berarti harus dirawat secara panggilan nurani itu cengli lah. Orang Tionghoa bilang cengli lah kalau dirawat. Kalau nggak mau dirawat ya nggak usah dikubur kan. Cara pemakaman kan nggak mesti dikubur, bisa dikremasi, bisa di suicong tuh di larung ke laut, iya, bisa di hutan lincong dan seterusnya, miaocong dimakan burung bangkai. Tapi memang yang umum dikubur, kemudian ada kuburannya, ya wajar lah panggilan hati nurani kalau ada kuburannya dirawat. Nah, kemudian orang sembahyang ke kuburan itu ziarah ke makam. Karena tidak ditentukan waktunya, akhirnya menyebabkan gelombang orang sembahyang ke kuburannya nggak serempak kan. Ini berpengaruh pada sistem kemasyarakatan atau pemerintahan. Karena pemerintah juga bingung kalau hari ini ada yang libur sekian orang, besok ada yang libur lagi. Jadi ini harus diatur kan.
Liburnya panjang. Iya, jadi ada unsur politis, artinya ada unsur peran serta pemerintah, otoritas yang berkuasa saat itu untuk mengatur. Nah, mengingat sembahyang di kuburan berarti kan kita harus menempuh jarak tertentu ya. Asumsinya kan kuburan itu jauh, bukan seperti sekarang. Zaman dulu kan orang di gunung-gunung kan. Maka diatur hari yang paling cerah. Jadi di bulan 3 setelah waktu Chunfen, hari pertama setelah Chunfen masuk Qingming. Itulah hari ditentukan oleh pemerintah untuk berziarah ke kuburan supaya tidak terhalang cuaca buruk pertama. Kedua, supaya serempak, jadi tidak mengganggu pemerintahan kan. Liburnya serempak, kalau emang libur harus 1 minggu libur semua urusan kuburan. Tapi soal berapa lama liburnya mungkin berkembang sesuai kebutuhan. Nah, persoalan Indonesia kan mungkin nggak libur kan, apalagi tidak jatuh juga di hari libur hari Minggu misalnya. Nah, ini mungkin ada fleksibel. Maka kemudian kita dengar statement bahwa Qingming itu boleh spare waktu 10 spare waktu atau setelah atau sebelum. Iya, ada yang bilang 2 minggu sebelum atau setelah. Tapi gini lah, kita patokannya tepat waktunya 4 atau 5 April. Bahwa sebelum kita lakukan itu membersihkan kuburan, yaitu wajar juga kan kita bersihin kuburan dulu, tapi nanti sembahyang pas hari Cengbeng atau tanggal 5 April atau 4 April itu. Soal 45 itu kan terkait dengan kabisat di penanggalan Masehi. Ketika penggenapan 4 tahun sekali di Februari bertambah 1 hari, maka Cengbeng bisa bergeser ke 4 April, maju 1 hari. Begitu juga ya sembahyang momen Tungce Onde ya, 22 Desember bisa di 21 Desember. Ini kaitannya sama itulah. Jadi kurang lebih Cengbeng itu sembahyang leluhur di bulan 3 di altar leluhur utamanya, tapi karena ada kuburannya, jadi orang juga berziarah ke kuburan. Dipilih hari yang paling cerah setelah Chunfen, hari pertama setelah Chunfen berarti Qingming. Solar sistemnya berarti sekitar 4 atau 5 April. Kurang lebih begitulah sedikit soal Qingming. Pak Gunadi, ini kan nggak salah bulan ini, bulan 2 ada Lungue. Itu berarti Lungue-nya bulan 2 itu tetap masih dihitung bulan 3 atau gimana? Kalau Lungue kan 2 bulan 2 kali. Ini pertanyaan bagus nih. Udah belajarnya banyak nih sebelum datang kemarin. Pertanyaan bagus dan umum ditanyakan orang. Umum dan jawabannya belum dapat yang persis, jadi orang masih tanya lagi. Gini ya. Lun itu sama juga kabisat di penanggalan, kurang lebih ya sama dengan kabisat di penanggalan Yanglek atau solar system ya. Lun itu sebenarnya bulan sisipan. Bulan sisipan atau bulan konversi. Ini kan penanggalan Imlek, penyeimbang. Penanggalan Imlek ini sistem bulan itu kan setahun cuma 354. Mengingat peredaran bulan mengelilingi bumi itu kan cuma 29,5. Kalau dikalikan 12 bulan itu cuma jumlahnya 354. Sementara Yangleknya itu sendiri sistem solar, sistem matahari itu kan 365. Berarti ada selisih. Nah, sementara penanggalan Tionghoa itu tidak bisa disebut penanggalan Yanglek atau penanggalan Imlek. Dia adalah gabungan. Jadi sebenarnya penanggalan Yin Yang Li, Yin Yang Lek. Penanggalan gabungan. Harinya dihitung berdasarkan Imlek bulan. Tanggal 1 Cait, tanggal 15 pasti Capgo. Tapi dia menyesuaikan dengan sistem matahari, maka kekurangan tadi itu yang selisih 354 ke 365,25. Jadi ada selisih 11,25. Selisih itu logikanya gini, logika hitungnya kalau 1 tahun selisihnya 11,25, 2 tahun selisihnya sudah 22,5 ya, tadi 0,25. Dan 3 tahun diselisih semakin banyak. Nah, maka disesuaikan, dikonversi ada bulan sisipan. Nah, bulan sisipan itu yang disebut Lun. Bulan ganda, Lun itu ganda, Lun Ye itu bulan ganda. Berarti disisipkan. Nanti ada cara lagi mekanisme kapan menyisipkan bulan ganda itu di bulan berapa? Misalnya tahun ini 2574, kenapa lunnya di Lun Jigwe? Nanti lun berikutnya mungkin di Lun Sagwe. Nah, itu ada mekanisme sendiri, lun itu jatuh di bulan apa. Nah, balik lagi ke pertanyaan Romo. Lunnya dihitung nggak? Lun itu nggak dihitung. Jadi diabaikan. Itu biasanya banyak pertanyaan timbul dari situ, itu persoalan sembahyang
berkabung 1 tahun atau sembahyang 3 tahun. 1 tahun kan misalnya kita meninggal 1 ciague. Iya. Jadi 1 tahunnya nanti ya 1 ciague tahun berikutnya. Di tengahnya ada lun. Jadi 13 bulan nggak usah dihitung. Pokoknya kita patokannya ketika meninggal 1 ciague, maka sembahyang 1 tahunnya lagi 1 ciague tahun berikutnya. Oh, Sembahyang 2 tahunnya 1 ciague tahun berikutnya. Nggak usah ngomongin lun, nggak usah dihitung. Ya, jadi tadi pertanyaannya kerennya gini. Kan double, jadi kalau ada lun jigwe, kalau lun sage berarti sage itu bulan keempat bukan bulan ketiga karena jigwenya double, betul Iya, kan? betul, Pak. Ya. Kita tetap anggap itu sembahyang bulan 3 karena itu adalah bulan 3 bukan bulan 4 walaupun karena ada lun jadi 4 bulan. Iya. Ya, clear ya. berarti saguenya panjang dong ya? Sagenya jadi 4 bulan. Iya, jadi panjang. Tapi kita ngomongnya pokoknya itu sembahyang bulan 3. Iya, bulan 3. Iya, nggak ada. Oh ini khusus bulan 3 ini karena ada lun, jadi ini sembahyang bukan bulan 3 tapi bulan 4. Nggak bisa gitu. Pokoknya lun abaikan nggak ada. Iya. Itu hanya penyesuaian. Nah, kalau tadi di awal langsung masuk nanya Qingmingnya, Pak Gunadi bisa menjabarkan ini, boleh dijabarkan sedikit nggak backgroundnya nih? Nah, Background saya. Background nih, dengan aktivitasnya. Iya, belum perkenalan ya dari tadi. Iya, nggak apa-apa, kita masuk dulu biar orang interest baru. Oke, perkenalan. siap. Saya Gunadi. Kalau rumah tinggal ya di daerah Gunung Sindur Bogor. Oh, Aktivitas profesi lah kalau kita bilang, saya guru, Pendidik, pengajar pendidik di sekolah swasta yang kebetulan backgroundnya Konghucu juga. Tapi saya bukan cuma pengajar Konghucu, tapi saya pengajar yang lain juga. Karena memang saya profesinya guru lah. Saya jurusannya PKN, jadi diberdayakan untuk mengajar agama Konghucu di sekolah-sekolah yang memang ada murid wah Konghucunya. cocok tuh, mapel PKN dengan Ya pas lah satu kelompok lah. iya, dengan historical agama. Iya. Kemudian di lembaga di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, saya kebetulan ikut gabung juga, bantu-bantu di pengurus Matakin itu sebagai ketua bidang pendidikan tinggi. Jadi urusan-urusan mahasiswa, urusan kampus, rencana pendidikan kampus segala macam itu mungkin di bidang saya tuh. Oh, oke. Di daerah saya sendiri nanganin Matakin Provinsi Jawa Barat lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman dari Buddhis mungkin kita panggil Romo ya. Di kita ada gelar, ada Chaoseng, ada Wonse. Guru, Wonse itu guru lah. Ya kebetulan profesinya juga guru. Jadi saya bisa dibilang Wonse Gunadi lah. Kurang lebih kayak gitulah sedikit perkenalan. Kirain Lause. Lause itu betul-betul Benar-benar guru. iya, betul guru. Iya. Baik-baik, pantesan bisa menjabarkan demikian detail dan terstruktur. Siap, Nah, lanjut. tapi balik lagi ke Qingming. Kalau tadi backgroundnya karena ada ziarah, Ya. kubur, kita harus datang untuk merawat. Tapi apa yang terjadi kalau kuburannya ini mungkin sudah kena gusur kalau sekarang ya? Iya, betul. Nah, itu bagaimana ya? Juga pertanyaannya kritis ya. Jadi kan pertanyaan tadi seperti saya bilang, sembahyang ke kuburan kalau ada kuburannya. Ada kuburan? Kalau nggak ada kuburannya, Ya, nggak perlu ya? nggak perlu. Kan misalnya nggak dikubur, dikremasi, dilarung. Sekarang katakanlah tadi pertanyaannya ada, cuma sekarang udah digusur, atau udah digali, atau udah dirobah, dikubur, digali, kemudian dikremasi dan dilarung. Ah, Jadi iya, kuburannya. iya. Oke. Prinsipnya sembahyang itu ke leluhur itu di rumah, di altar leluhur. Ya, kalau raja itu di bioh ya, di bioh khusus ya kerajaan. Lah kalau rakyat jelata itu tidak membangun bioh leluhur, tapi di rumah rakyat jelata itu di rumah ada altar leluhur. Jadi sembahyang kita prinsipnya di situ. Jadi terlepas dari dia ada kuburan atau tidak, sembahyang ya kita tetap di altar leluhur. Kalau ada kuburannya, ya tadi saya bilang, selain sembahyang di altar leluhur, ya cenglilah kalau kita rawat kuburannya. Masa merawat cuma membersihkan kuburannya? Ya dibawalah sajian dan disembayangilah di situ. Jadi itu sebenarnya turunan sih sebetulnya dari sembahyang inti, sembahyang leluhur yang di rumah. Kuburan itu karena mengingat ada fisik kuburannya. Pak Gunadi biasanya kan orang bilang sembahyang kuburan dulu bersih-bersih, entar di pas hari tanggal 5 Aprilnya baru sembahyang di rumah. Biasa mereka kan ada 2 kali ya, tradisi kayak saya punya ini mereka 2 kali sembahyang, pulang ke daerah sudah sembahyang selesai, terus mereka balik ke Jakarta lagi. Kalau mereka punya ini Altar ya? Iya, altarnya mereka sembahyang lagi pas di hari hanya itu bagaimana Pak Gunadi? Ya ini kan turunan juga teknis ya, teknis.
mengingat tadi waktu, kalau dia harus serempak bareng di tanggal 5 April, sementara kehidupan kita udah begitu banyak orang yang juga merantau kemana-mana. Sekarang aja kita bisa bayangkan pengaruhnya, karena animo orang begitu tinggi pulang ke kampung untuk ke Cengbeng, untuk kuburan, untuk sembahyang kuburan. Tiket pesawat jadi melonjak tinggi. Bayangkan kalau orang memang harus wajib sembahyang di tanggal 5 April, berapa orang daerah dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur yang ada di Jakarta harus serempak pulang. Tapi ini ada Pak Gun, orang bilang kalau saya nggak pulang nih kayaknya kurang. Saya bisnis hokinya kurang nih. Kalau harus sembahyang dulu kayak hokinya tambah gede gitu. Itu dulu ya paman saya. Mereka kalau Cengbeng ini belum mau pulang, Pak Gun. Katanya apa? Siapa duluan nempel bongpainya itu buat hoki kan dulu ini cerita itu benar nggak? Kalau benar saya mesti begitu juga. Jadi makanya saya hari ini ketemu untuk pakatnya kita harus ini. Ya itu silakan saja ya. Namanya orang Tionghoa memang suka gitu ya. Suka mengkait-kaitkan sesuatu yang sebenarnya nggak berkait. Banyak gimmick. Tapi bahwa itu berdampak atau berefek nggak? Mungkin ada korelasinya. Misalnya itu kan sugesti ya. Kita kalau sugestinya percaya bahwa obat ini manjur, mungkin obat itu belum bereaksi, kita udah sembuh. Ya itu gimmick yang membangun sugesti juga. Tapi secara ilmiah itu berkaitan nggak? Ya nggak ada kaitannya bersih kuburan sama hoki. Yuk bersihin kuburan paling dulu, tapi tidur terus nggak pernah kerja, mana hokinya kan gitu. Tapi mungkin ada korelasi, tidak sebab akibat. Tidak sebab akibat, tapi mungkin berkorelasi karena dia merasa pede, udah menghormati leluhurnya, awal lah semangat kerjanya tinggi, pede, lebih yakin. Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Itu namanya kan korelasi, bukan sebab akibat. Tapi yang begitu-begitu nggak mungkin sebab akibat lah. Kurang lebih kayak gitulah. Ya sila-sila aja lah. Kan ngebangun sugesti. Nah, tapi balik lagi ke persembahyangan Qingmingnya sendiri. Kalau tadi misalnya tidak harus kuburan, sekarang bagaimana kalau kuburannya masih ada? Apakah boleh jadi opsional? Contoh ya, ada beberapa kawan saya leluhurnya ini masih di daratan Cina sana. Nah, sedangkan untuk menempuh ke sana kan juga butuh tiket yang cukup mahal. Nah, tadi mungkin sama kaitannya. Kalau mungkin masih ada sugesti, kalau kuburan ada tapi tidak dikunjungi, ini jadi kata mungkin dosa tanda kutip atau bisa takut kualat ya. Nah, itu bagaimana ya? Ya harus dicarikan solusi. Itu kan problem. Ya problem solving loh. Berarti kan kalau karena teknis jauh, tiket mahal, kuburannya masih di luar negeri, ada beban secara psikologi, kuburannya masih ada, saya nggak berkunjung. Mungkin tidak sebab akibat. Kuburan itu tidak diurus, jadi hokinya buruk. Tidak sebab akibat. Tapi di situ nggak ada aturan tertulisnya ya, bahwa harus datang ke ziarah kubur. Nggak ada. Malah kan ini berkembang zaman kemudian. Kalau kita ngomong ajaran, berarti kan ini sumbernya catatan kesusilaan Kungce nih. Catatan kesusilaan Kungce. Jadi Kungce sendiri kan bahkan tidak tahu kuburan papahnya, itu menunjukkan bahwa zaman Kungce, sebelum Kungce tidak ada tradisi sembahyang ke kuburan. Setelah Kungce ingin memakamkan mamahnya, dia pengen di kuburan papahnya, si Angkong lah istilah gitu tuh. Tapi dia nggak tahu kuburan papahnya. Maka dia kemudian tanya-tanya sesepuh itu, baru dia tahu dapati kuburan papahnya di mana. Nah, baru dia kuburkan secara si Angkong, satu gundukan. Dan saat itu juga mulai dibangun kuburan orang Tionghoa, diberikan gundukan dengan pertimbangan gini. Kungce membahasakan dirinya Kiu. Kiu ini sering berpergian lama. Kiu juga nggak mau ketika pulang nanti tidak bisa mendapati lagi kuburan orang tua. Maka diberi gundukan. Nah, tanda pengenal ya? Iya, tanda pengenal. Dari situlah mulai diberikan gundukan. Dan dari situ juga kita tahu bahwa sebetulnya belum ada tradisi yang kuat datang ke kuburan. Baru berkembang. Jadi nggak bisa kita simpulkan bahwa kalau ada kuburannya harus dirawat, kalau nggak dirawat kualat. Tapi kalau alasannya jelas tadi di luar negeri. Kalau alasannya sebenarnya deket-deket aja, itu cuma males aja kan, itu alasan yang bukan beralasan. Jadi problem solving lah, artinya ada pemecahan masalah. Apa di sana diurus, digali, dikremasi, dilarung, abunya aja yang disembayangin di rumah sini di Jakarta kan selesai. Banyak solusi sih sebetulnya. Pak Gun, ini saya kan sering pelayanan.
kadang-kadang ada umat kan banyak sekarang kan udah zamannya bukan ada yang banyak dikremasi ya. Betul. Banyak kan. Mereka selalu bertanya, kalau Cengbing ini saya harus bagaimana, kan saya udah nggak arungin ini di laut. Kadang kan pertanyaan itu timbul kalau mereka Cengbing kan biasanya ada kuburan nih. Iya. Nah, dia bertanya kepada saya, di saat itu saya selalu ya kalau kamu udah ngarungin kayak gitu ya di pinggir laut aja boleh sembahyang atau itu bagaimana Pak Gun? Iya. Saya sebetulnya prinsip kembali lagi. Prinsip sembahyang leluhur awalnya adalah di altar leluhur. Kalau ada kuburannya, dia ziarah, membersihkan kuburan dan sembahyang di kuburan. Kalau udah dilarung ke laut, dia biasanya juga berdoa ke pantai. Tapi nggak ada di catatan kesusilaannya mengenai kalau nggak ada kuburannya harus sembahyang di pinggir pantai karena sudah dilarung. Dan pantainya karena dibuang di Ancol harus sembahyang di Ancol. Nggak boleh di Tanjung Pasir. Karena nanti itu kan ini kan sesuatu yang udah nggak masuk akal sebetulnya. Lari dari prinsip. Kamu sembahyang dimanapun, di Jakarta, di Surabaya, sama aja kita sembahyang bisa aja. Buka altar di Jakarta, buka altar di Surabaya. Logisnya begini, kita sembahyang sama Kuankong di Jakarta. Ada nggak orang sembahyang Kuankong di Surabaya? Yang di Tuban ya? Yang di Tuban. Ada dong. Ada, ya. Kita mau ribut kan nggak? Loh, yang di Jakarta nggak satu kan Kuankongnya ada di Surabaya. Jadi nggak bisa diributin. Saya sembahyang sama papa saya di rumah di Bogor. Koko saya sembahyang ke papa saya altar di Jakarta. Terus kita ribut. Kok papa tuh ada di Bogor loh. Koko saya bilang papa tuh ada di Jakarta. Kan nggak bisa gitu. Jadi dimanapun kamu sembahyang, prinsipnya adalah hayati akan kehadirannya. Seolah-olah dia ada di hadapan kita. Begitu kata kuncinya begitu. Jadi jangan ngeributin tempatnya. Iya. Nah, itu waktu itu ributin tempatnya. Ngeributin Saya sama koko saya juga ribut. Karena makam bapak saya kan bukan di Jakarta. Nah, tapi sembayangnya di rumah di Sunter. Nah, terus kan orang tua dulu kan Sunter dulu belum ada. Betul. Nah, sekarang udah banyak perumahan. Sempat jadi perdebatan. Nih, papa bakal nyasar atau enggak nih? Itu dia. Iya, karena kuburnya di Kerawang kan. Nah, makanya papa kan jarang jalan nih. Belum tahu tol. Nyampe apa enggak? Khawatirnya itu. Betul, ini kan pertanyaan yang konyol, pemikiran yang konyol sebenarnya. Lalu sembahyang itu kan kita seolah-olah ada di depan Mak Kuan Im, di depan Sang Buddha. Kan kita nggak bisa ribet seolah-olah. Mereka ada di hadapan visualisasi kita. Visualisasi. Persoalan mereka ada di mana bukan urusan kita juga kan? Nah, di sini kan saya melihat ada missing link ya, missing link bahwa pesan yang disampaikan mungkin tadi saya tanyakan apakah di kitab tertulis yang dari Kunce mengenai tata cara persembahyangan ini. Tapi kan turun temurun katanya sampai sekarang nih. Jadi tuh rantainya tuh masih nyambung, cuma message-nya tidak tersampaikan. Bahwa sebetulnya maknanya Qingming untuk apa? Ya, tadi kalau sempat kita bahas di belakang layar ada tentang flexing. Ya, Qingming juga jadi bisa untuk flexing. Bisa. Iya, ketika ada di tempat umum yang dibawa itu wah semua. Iya, foto-foto. Iya. Biar semua orang tahu, saya ini berbakti. Lihat kuburan saya paling dulu tuh, kuburan orang tua saya di bersihin ketimbang kuburan orang lain. Ini flexing juga sih. Iya, kan itu tadi karena di awal pembukaan saya bilang yang cukup viral karena di WA group itu ada yang cukup viral itu sampai ada tank kertas yang akan dibakar. Iya. Wah, ini saya bilang ini pejabat angkatan darat kayaknya pakai tank dengan berapa mobil apa semua gitu. Handphone. Oke. Iya, segala macam. Nah, tapi kalau yang hal seperti itu, ya ini balik lagi ke background Pak Gunadi terkait juga mungkin dengan tradisi yang mereka masih mempunyai prinsip dengan bentuk kertas, mobil, handphone atau apapun appliance dibakar agar bisa diterima oleh mendiang. Ini luar biasa ya Bang. Nih, persoalan kita berkutat di sini sebetulnya. Saya mau cerita ini, dulu. Ini pertanyaan yang setiap masa ada ya? Iya. Setiap hari bahkan juga ada. Setiap hari ini. Dan mindset orang kita itu, saya nggak bilang orang Konghucu, orang apa. Ini Tionghoa secara umum lah ya. Mindsetnya begitu. Cuma saya mau kasih tahu hal penting gini, fakta nih ya. Zaman Kungci belum ada kertas. Itu pasti. Kungci lahir di 551 abad 5 sebelum Masehi. Kertas kita tahu ditemukan baru dinasti Han oleh Cailun tuh
105 Masehi. Berarti sekitar 600 tahun setelah Kungce. Jadi kalau dibilang itu Kungce yang ngajarin kertas itu yang ngajarin Kungce, enggak, kertas belum ada. Kungce bahkan nggak kenal kertas. Tapi mungkin spiritnya ada. Lagi-lagi tidak secara langsung mengajarkan membakar kertas, tapi ada spirit mempersembahkan sesuatu. Diawali dengan ya li atau le itu kan berarti not only ya, tidak sekedar kamu sembahyang kepada leluhur kamu, maksudnya cuma begitu aja, kan harus ada sajian persembahan sebagai rasa hormat ya. Nah itu berkembang. Oh leluhur saya di sana nanti perlu mobil, perlu handphone, perlu uang. Oh terus imajinasi manusia terus berkembang. Zaman sebelum Konghucu sudah ada tradisi itu. Bahkan lebih ngeri lagi, zaman dinasti Shang tuh, sebelum dinasti Chou, orang-orang pejabat kalau meninggal, pembantunya harus ikut meninggal. Karena asumsi dia atau imajinasi dia, nanti saya siapa yang ngurusin? Di dunia saya biasa ada pelayan, jadi mati saya harus ada pelayan, maka pelayan saya harus mati. Dari situlah kemudian lahir pemikiran mengirimkan barang-barang tiruan yang kemudian disebut Mingci. Barang tiruan tuh misalnya alat-alat masak, yang dari gerabah, belum ada kertas, tapi dibuat enggak sempurna. Itu hanya simbolik atas dasar dorongan imajinasi manusia. Nah, tujuannya apa? Supaya orang tidak terdorong mengubur makhluk hidup beneran. Jadi harus barang-barang yang palsu atau tiruan. Prinsipnya di situ. Tapi kemudian berkembang setelah zaman kertas. Wah, ramailah buat kertas. Berkembang dari mulai cuma sederhana sampai sekarang berkembang ke mobil, motor, handphone, ya. Kan, pesawat segala macam, mobil, tank segala macam, sesuai kemauannya. Ini nggak logis sebetulnya. Termasuk ngirimin uang-uangan sebagai uang kertas, itu kan karena persoalan pemerintah aja. Ketika kertas ditemukan itu penemuan yang luar biasa. Dulu begitu repotnya ketika nggak ada kertas. Jadi begitu ada kertas, pemerintah sangat antusias untuk berkaitan dengan putaran ekonomi. Jadi secara masif pemerintah membuat kertas itu digunakan secara masif oleh rakyat. Dikaitkan juga dengan persembahyangan. Gunakan kertas sebagai simbol-simbol. Termasuk misalnya kalau mau ke pemakaman disebar kertas kincua itu. Tujuannya apa? Sebagai jejak supaya nanti pulang bisa tahu jalan, tapi bukan arwahnya. Maksudnya orangnya yang nganter kan. Iya, itu hanya simbol dalam rangka pemerintah supaya kertas benar-benar digunakan berkaitan dengan putaran ekonomi. Itu. Ya, jadi logis lah. Ya, Pak Gun, Pak ini cerita Pak Gun. Ya. Saya memang di rumah ya Mas ada menjalankan namanya tradisi ya. Tradisi ini dan masih ada orang tua. Jadi mertua ya, perempuan udah meninggal. Jadi mertua laki-laki masih menjalankan tradisi ini. Jadi ada suatu saat ini kita beli kertas yang nggak banyak lah namanya. Ada orang tua masih kita hormati ya, namanya tradisi. Anak saya yang paling kecil waktu itu kita bakar, dia ikut gitu loh, ikut bakar. Ada kan tulisan itu uang kertas tapi di neraka. Terus dia tanya, anak saya langsung tanya, "Pak, Nai di neraka?" Dia bilang. Dong saya enggak, itu tulisan aja, Nai udah di surga, saya bilang gitu loh. Dia kan bahasa Inggris tahu, dia bilang, "Ini Nai di neraka ya, Papa kok dibakar kertasnya ke neraka?" Enggak, ini hanya simbol, Nai udah di surga gitu loh. Jadi kadang-kadang anak-anak aja sekarang itu ngerti kritis gitu loh. Kritis kita sadar gitu loh. Nah, mulai saat itu kita udah nggak bakar karena dikritisi oleh anak kecil yang baru sekolah kayak gitu, langsung kita sadar, wah ini mungkin kita selama ini nggak sadar ya. Jadi didikan kadang-kadang ada orang menyadarkan kita, tapi kan namanya tradisi, ada orang tua ya kita masih mengikuti yang orang tua mau untuk saat ini juga gitu loh. Bagaimana Rob? Ya, saya mau nanggapin gini, yang dibilang kritis itu kita semua kritis, tapi kritis kita sesat loh. Kritis kita sesat. Tadi anak-anak bilang, kok ini Nai ada di neraka karena tulisan kertasnya neraka, dia kritis kan? Tapi dia sesat. Kenapa? Lah terus neraka sama surganya sesat? Kan kita nggak ada ajaran itu. Sure ya, di Konghucu mungkin masyarakat yang secara umum nggak cerita soal neraka surga.
Kalau dia kritis di satu sisi, tapi dia sesat di sisi lain. Kenapa otaknya bisa berpikir tentang surga dan neraka? Kan kayak gitu. Ya, ini sorry mungkin nanti bisa Ya. dikit. Nah, ini mungkin karena kontaminasi ya, kontaminasi banyak Kontaminasi. ajaran samawi yang Betul. bahwa surga itu sesuatu yang selalu indah dan baik, neraka itu sesuatu yang buruk. Iya. Nah, mungkin dari konsep itu. Karena artinya kan tentu di situ kan tulisan di kertas itu Bank of Hell. Iya. Nah, Betul. padahal kalau yang supaya cepat laku mestinya Bank of Heaven. Iya. Nah, betul tuh. Iya. Makanya rumah duka di sini kan ada kata-kata heaven-nya. Stairway to heaven. Itu akhirnya marketing lah mungkin ya. Nah, itu marketing gimmick ya. lagi, balik lagi Gimmick gimmick lagi. ya. Ya. Ya, ini cerita yang nyata ya. Jadi ini buat ini aja Betul. Jadi orang Tionghoa hebat-hebat ya untuk bisnis. Memang otaknya luar biasa kalau soal bisnis, termasuk Iya, penggunaan kertas. Tapi balik lagi ke tadi, ya nggak masalah. Kalaupun misalnya udah nggak bakal kertas, kertas itu emang politis kok. Ya. Ya politis tadi gimmick. Gimana Tionghoa ini bisa berjualan kertas dengan supaya bagus gitu kan? Dibuat gimmick lah. Tapi sorry ini bukan dalam rangka nanti Ya. dibilang. Ya, mencemar. karena ini Bukan. untuk menengahi yang tadi kan ketika mama saya meninggal pun tradisinya secara tradisi Buddhis, tapi memang Koko karena kebetulan non Buddhis sebagai menunjukkan bakti, beliau mempersembahkan rumah-rumahan yang biasa di depan peti Oke. yang besar. Dan memang jadi banyak pertanyaan, terutama ke aktivis Buddhis yang datang pada saat itu bertanya, kok Buddhis ada yang pakai beginian? Nah, memang jadi saya butuh effort untuk menjabarkan bahwa di Buddhis tidak dikenal, tapi ini saya memberikan ruang. Oke. Ruang untuk saudara yang lain menunjukkan bakti. Karena minimal yang datang pun, ya mungkin dengan background tradisi, bahwa biasanya depan peti itu ada rumah-rumahan, dan itu ditunjukkan. Dan itu pembantu kiri kanan juga ada. Ya, legend lah itu. Iya, jadi di situ juga ada ini ya maklar yang cari pembantu ya, tapi Iya. nggak perlu kita pakai, tuh kan udah langsung kirim. Iya, iya. Ya itu akhirnya saya mau nanggap begini sebenarnya. Ini kan cuma soal ekspresi ya. Menunjukkan. Bagaimana orang di budaya tertentu ekspresi hormat ya kepada teman itu mungkin dengan simbol-simbol, misalnya dengan bunga lah, kita langsung aja. Orang Barat mungkin ekspresi rasa hormatnya dengan bunga. Ya, Tapi orang Tionghoa ekspresi hormatnya mungkin dengan makanan, mungkin dengan simbol-simbol yang lain. Jadi balik lagi itu sebenarnya cuma ekspresi rasa hormat dia pada yang marhum. Iya, Kita nggak bisa ributin juga. Wah, rumah-rumahan itu salah, nggak logis. Iya. Masa ngirim rumah-rumahan emang di sana butuh rumah? Bukan soal itu juga. Ini ekspresi. Kita nggak bisa salahkan juga orang mengekspresikan rasa hormat kepada leluhurnya dengan memberikan bunga. Kan nggak bisa bilang salah. Itu ekspresi. Jadi orang lain pun nggak bisa mengatakan salah orang Tionghoa ekspresi rasa hormatnya dengan makanan, dengan membakar kertas segala macam. Nggak bisa disalahkan. Ini ekspresi budaya. Bahwa itu nggak masuk akal. Betul. Anda kasih bunga juga nggak masuk akal. Emang nyiumin bunga? iya. Kan nggak juga. Iya, betul. Jadi ya kita saling menghormati. Ini ekspresi kita beda-beda masalahnya. Iya. Oke. Ya. Setuju. Nah, tapi satu hal, apakah diperkenankan bahwa di salah satu tradisi Tionghoa ini, Qingming ini, kita jadikan satu momen untuk Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Alright. Ya memang itu tujuannya. Itu tujuannya ya? Iya, jadi ada sembahyang leluhur itu ada dua makna. Makna spiritual dan makna sosial. Spiritual berarti you harus mengenang ayah bunda kamu yang sudah meninggal, karena dari sanalah kamu berasal. Bocai lah, bocengli lah, kalau Ya. kita dilahirkan sama orang tua setelah dia meninggal nggak ada hubungan lagi. Kita masih tetap mohon restu. Mama dulu pengen apa? Oh, pengen saya nanti harus lulus sarjana. Mamanya udah keburu meninggal. Ya. Kan kita bilang, "Mah, saya udah lulus sarjana nih, Mah." Kita tetap ada komunikasi karena kita meneruskan cita-cita dia. Kita meneruskan pekerjaan dia, itu kan prinsipnya. Itu secara spirit. Tapi ada makna yang lebih penting lagi secara sosial. Kan keluarga pada kumpul. Iya. Mungkin kita jarang ketemu, tapi pada saat cengbeng kita bisa ketemu kokoh kita, cici kita, keluarga kita yang lain, adik kita. Ini yang penting makna sosialnya. Jadi ada hubungan spirit kepada leluhur, ada hubungan sosial secara horizontal kepada para saudara. Betul sekali itu. Emang itu maksudnya. Ya, Selain spirit itu mungkin ini mungkin kadang-kadang ada orang lihat ke kuburan, Oh, iya. ya, mengenang kembali nih dulu aku orang hebat ini loh. Iya. Nah, bisa juga ya kayak gitu. Bisa. Kan teladan itu kan. Minimal begini emang spiritnya gini.
spiritnya gini. Orang tua meninggal, ada nggak pekerjaan yang belum selesai? Banyak. Ada nggak harapan yang belum tercapai? Banyak. Siapapun meninggal, kapanpun. Hari ini kita meninggal, masih banyak pekerjaan kita? Banyak. Anaknya masih kecil-kecil. Emang kalau anaknya udah gede, udah siap? Belum juga. Anaknya belum menikah. Kalau udah menikah, siap? Enggak. Anaknya belum punya anak, belum punya cucu berarti. Artinya kapanpun orang meninggal, pasti ada pekerjaan belum beres. Ada harapan yang belum tercapai. Anaknya ada yang masih susah, ada yang belum merit, ada yang belum lulus sekolah. Tugas anak berbakti adalah meneruskan harapan mulianya, meneruskan pekerjaan mulianya. Jadi memang spiritnya itu. Komitmen, mah tenang aja di sana mah. Kita baik-baik di sini. Mama dulu pengen kita sejahtera hidup, wah kita udah makmur mah. Mama pengen kita lulus sarjana, wah kita udah S2 mah. Ini umpama aja ya kan. Kayak gitu emang spirit itu secara spiritualnya. Ya, memang secara spirit juga di Buddhis juga ada di dalam sutanya, Sigalowada Sutta, ada 5 kewajiban atau hak dan kewajiban antar orang tua dan anak. Nah, memang di kewajiban anak kepada orang tua yaitu menyembayangi orang tua walaupun mereka sudah tiada. Jadi memang itu wajib. Ya, nah mungkin tapi bentuknya kan tergantung tradisi kan. Nah, terutama, ekspresinya beda. Ya, tergantung kita keturunan tradisi dari mana. Nah, mungkin cara mengekspresikan jadi beda-beda ya. Iya. Ya. Prinsipnya sama kan? Sama-sama. Mengenang, mendoakan kan gitu. Ya. Cuma ekspresinya beda. Ya itu tadi ekspresinya jangan diributin, ya kan? Ya itu ada message yang tidak tersampaikan. Jadi message-nya jadi beda itu ekspresinya. Ekspresi yang diributin. Ya contoh ya kalau kita bicara orang meninggal misalkan, kenapa harus pakai putih? Nah kemudian kalau yang di atas usia 80 kenapa boleh pakai merah? Kan itu di situ bentuk ekspresi juga. Ya, bentuk ekspresi tapi emang ada dasar historiskalnya. Iya. Kayak ngomong itu kan gini, itu aturan juga. Di satu zaman dimuliakan warna hitam, ada dibilang di Lici. Di satu zaman dimuliakan warna putih, di satu zaman dimuliakan warna merah. Kalau saya sebut spesifiknya gini, dinasti pertama Xia itu memuliakan warna hitam. Jadi termasuk berkaitan dengan upacara penguburan, dia memilih hari gelap, sore. Dinasti Shang memuliakan warna putih. Jadi dia memakamkan pagi hari ketika siang hari ketika matahari terang. Dinasti Zhou memuliakan warna merah. Dia memakamkan di pagi hari ketika matahari terbit, merah. Masih merah. Nah, Kongce kemudian gunakan warna dinasti Shang, putih. Jadi kita mengikuti anjuran sebetulnya. Dan ternyata secara sosial diterima. Ya, pantasnya putih lah kalau berduka. Kalau berbahagia, pantasnya merah lah. Kalau kondangan resepsi kita pakai angpau. Kalau turut berbelasungkawa, pakai pekpau. Nggak bisa dibalik-balik tuh orang Tionghoa. Ang dan Pe. Ya, ang dan Pe, merah dan putih. Jadi itu berkaitan juga dengan anjuran Kongce terkaitan dengan peraturan pemerintah zaman itu. Kan dia memilah, termasuk misalnya Xia menjatuhkan Xinjia di 1 Ciague, Shang menjatuhkan mundur sebulan, Zhou mundur sebulan. Kongce kembali meluruskan, gunakan penanggal dinasti Xia 1 Ciague. Dinasti Han menetapkan mengikuti anjuran Kongce, mengembalikan Xinjia 1 Ciague. Nah itulah kemudian Xinjia berkaitan dengan Kongce. Di situ juga kaitannya sebetulnya. Tanggal kelahiran ya. Tahun kelahiran. Tahun kelahiran itu penetapan dinasti Han karena jasanya aja. Karena jasanya Kongce. Pak Bun, ini boleh saya tanya ya. Kan di dalam biasanya ada cengbeng ya. Terus ada coko biasa. Itu coko sama cengbeng apa memang berbeda atau sama gitu loh? Semangatnya sembahyang leluhur, cuma disebutnya kalau di kita sembahyang bulan 3 dan sembahyang bulan 7. Semua berkaitan dengan sembahyang leluhur. Tapi Cioko juga berkaitan dengan sembahyang kepada bumi juga sih sebenarnya. Karena Cioko itu kan bulan 7 ya, musim panen sih sebenarnya. Kalau musim 1 Cap Gome itu awal tanam, maka disebut sembahyang kepada bumi awal tanam. Setelah Xinjia nanam. Ya, nanam. Dia akan mulai panen di bulan 7. Jadi sebenarnya sembahyang kepada bumi, dinasti Zhou lagi nih, sembahyang kepada bumi. Tapi dinasti Zhou punya leluhur namanya Hokcik. Hokcik itu dewa gandum, malaikat gandum. Jadi sembahyang syukur karena panen, dia juga menghormat kepada leluhurnya, dewa gandum, yang sudah mengajari mereka menanam. Rakyat kemudian mengikuti. Loh, para penguasa bersembahyang kepada leluhurnya, Hokcik tadi. Nah kita juga sembahyang kepada leluhur kita, bergeserlah menjadi sembahyang leluhur.
sebenarnya sembahyang kepada bumi untuk panen. Sampai kepada Chongqiu tuh, Purnama Raya di bulan 8 Pegwe itu. Wah, itu rangkaian panen sebenarnya. Rangkaian panen. Kurang lebih itu ya kalau bulan 7 dan bulan 3. Ya, berkaitan erat dengan sembahyang leluhur. Jadi yang bisa kita garis bawahi saat ini lebih ke makna spiritual dan sosial untuk Qingming. Dan kemudian ada beberapa gimmick dengan bakar kertas uang kimchua ataupun mingci yang mirip barang-barang tiruan. Ya, barang-barang tiruan. Ya, tiruannya sekarang lebih hebat lagi ya. Rolex, handphone, Samsung ya dikirim juga. Itu perkembangan zaman. Yang penting jangan iPad-nya ROM. Wah, ini real. Kalau ini real nih, jangan. Ini real. Tapi ada yang real loh, Pak. Ada yang real juga? Ada yang real. Waduh. Motornya real dibakar. Oh ya, itu cukup viral. Iya, itu kecil. Nah, ini yang mungkin bablas. Iya. Bablas lah. Termasuk nanti kalau dia kirim uang-uangan, sekarang dia kirim bakar uang beneran, lah ditangkap tuh. Iya. Kan nggak boleh. Terhadap negara. Penghinaan. Ya, termasuk barang asli kan di zaman Kungce aja udah diberantas. Jangan mengirim barang asli, karena nanti mendorong orang mengirim orang yang hidup. Iya. Makanya lecun-lecua itu kan menjadi barang tiruan juga, supaya nggak ngirim pembantu beneran. Kurang lebih sih begitu ya. Jadi janganlah bablas sampai ya oke lah kertas nggak masuk akal, tapi itu ekspresi. Tapi jangan sampai jadi motor beneran, mobil beneran yang dibakar itu bukan ekspresi lagi. Itu nanti orang juga ngelihat iya ya ada yang kaya benar. Jadi secara sosial nanti akan kecemburuan sosial ya. Ini kaya sekali sampai motor beneran dibakar, kita makan juga susah. Benar. Nah, itu kan jadi dampaknya jelek. Tapi ya mungkin karena leluhur dulu kali ya juga yang mendorong walaupun tiruan tapi tiruannya mendekati asli. Jadi kan orang menunjukkan status sosialnya di sana. Yang contohnya terakota kan? Iya. Nah, inilah kan akhirnya flexing orang tuh. Iya. Orang beragama tuh akhirnya flexing ya. Sorry to say. Semua flexing sebenarnya. Kenapa sih nggak kembali kepada prinsipnya? Kenapa mesti bermewah-mewah pada sajian? Yang penting ada rasa sedih yang benar. Yeah. Seringkali orang kan pamer sedihnya, pamer sajiannya, bukan merasakan sedihnya. Nangis juga bisa pamer loh orang. Zaman dulu ada nangis dibayar. Oh iya. Karena kalau orang mati, anaknya nggak nangis ditangkap sama pemerintah zaman itu, zaman Chow juga ketat sekali. Maka bagaimana caranya supaya nggak ditangkap sama pemerintah? Singapura nerapin itu loh sekarang. Kalau sampai anak nggak berbakti ditangkap loh. Jadi kembali ke zaman Kungce itu. Nah, jadi ada orang yang sampai menyewa penangis tuh, kayak film-film Mandarin yang boboho itu. Kan dia kerjaannya nangis di tempat-tempat duka tuh dibayar. Nah, jadi jangan flexing. Sembayang itu prinsipnya jangan ngeributin sajiannya, tapi ada rasa sedih yang benar. Rasa bakti juga. Rasa bakti yang benar. Harus kembali kepada prinsipnya. Tapi bahwa kita juga nggak bisa pungkiri, wah ini ekspresinya sangat mewah segala macam. Yang penting kita semua sadar jangan sampai berdampak nggak baik juga secara sosial. Kemampuan juga harus diukur ya. Iya, kemampuan harus diukur. Seringkali kan gini, orang kaya memberi contoh yang susah diikuti oleh orang miskin. Orang pintar memberi contoh yang susah diikuti orang yang kurang pintar. Yang kurang pintar. Ini kan jadi yang pintar siapa, yang bodoh siapa, yang kaya siapa, yang miskin siapa. Semua miskin hatinya akhirnya. Lah kalau orang kaya pamer, sementara yang miskin harus ngikuti, bersusah-susah. Orang miskin juga jadi flexing. Jadi flexing juga. Flexingnya sampai ngomong kan gini, berusaha memaksakan diri mengadakan dengan cara sampai pinjam-pinjam uang, sampai jual-jual barang. Kan ini kan karena teladan yang tidak baik dari orang yang mampu. Yang kaya tidak perlu menunjukkan uangnya, kan seperti itu. Ya standar aja pada prinsipnya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang orang-orang lebih tua dari kami yang ketika kita coba beritakan tentang ini, kemudian dia bilang, lu kata siapa? Iya, ini persoalan. Yang penting saya minta backupnya aja, ada Kungce, ada tulisannya. Ada lici. Yang penting tertulis. Ada tertulis. Nah, itu sering kali karena kita disampaikan dari mulut ke mulut, tanpa kalau kita tanya kenapa sih Pak kok gini, ya udah dari sana gitu, jangan banyak tanya kan gitu pola kita zaman dulu. Padahal semuanya ada di lici lah. Soal semua etika orang Tionghoa ada di lici. Sampai misalnya pantangan dulu saya sering dengar,
kalau mengantar orang ke pemakaman tuh nggak boleh potong jalan, nggak boleh datang terlambat, atau nggak boleh datang lebih dulu. Ternyata ada di Lici memang itu. Ada? Ada. Sebenarnya dasarnya gini, bocah lah misalnya nganter ke pemakaman, kamu terlambat, jadi nggak ikut gotong dong. Kan zaman dulu bantu gotong. Masalah gotongnya ya? Iya. Kamu motong jalan, loh yang lain gotong, nginjek-nginjek lumpur, kamu motong jalan. Lah, yang lain gotong, kamu udah sampai duluan. Bocah yang lila. Masalah etika ya? Masalah etika. Jadi maka ditulis di Lici, kalau mengantar pemakaman, tepat waktu datangnya, supaya sama-sama. Jangan duluan, jangan memotong jalan. Nah, orang tua kita bilang, oh nggak boleh. Kenapa? Campainya beda itu message-nya tuh. Iya, pesannya beda. Iya, katanya kalau kita mendahului artinya kita akan meninggal juga. Mendahului yang meninggal katanya. Itu kan nggak logis lah. Nah, akhirnya di alam bawah sadar saya sendiri kalau ada mobil jenazah, akhirnya kita ngerem. Ya, itu. Memberikan mobil itu jalan duluan. Ya wajar lah itu ya, dampak itu wajar secara sosial. Secara alam bawah sadar kita kan, karena dari dulu itu yang disampaikan, jadi tertanam. Betul. Tapi memang ya kita juga harus ngerti bahwa metode orang dulu dengan orang sekarang, ya zaman itu metode yang ampuh seperti itu. Gimana supaya anak berbakti itu? Sederhana. Ceritain aja maling kundang. Oh iya. Semua orang anak takut nggak berbakti. Ya? Iya. Bener nggak maling kundang ada? Nggak ada, itu dongeng. Tapi efeknya bagus nggak buat membuat anak-anak patuh sama orang tuanya? Bagus. Jadi ini cuma soal metode. Nah, apakah metode zaman dulu mau terus kita gunakan pada metode kita sekarang? Pasti akan usang, Pak. Generasi beda udah. Jadi kita yang harus update. Harus bisa menerapkan ajaran yang lama pada metode yang baru. Pesannya kan begitu. Kung Cie juga yang ngomong ya. Ngerti yang lama, terapkan sesuai pada yang baru. Jangan membabi buta pada gaya yang lama. Dilawan sama anak sekarang. Ya. Nah itu mungkin yang sekarang kita lihat bahwa beberapa tradisi sudah mulai luntur. Belum ditinggalkan, tapi mulai luntur. Ya karena ada message yang hilang dan kritisnya keturunan yang baru-baru ini ya mempertanyakan kan. Dan ketika tidak mendapat jawaban yang mungkin masuk yang akal, puas, logik, ditinggalkan. Nah balik lagi emang jadi PR kita ke depan itu harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Supaya orang walaupun secara teknis udah berbeda, ekspresi yang mungkin udah berbeda, tapi prinsipnya sama. Misalnya gini, you boleh tidak pakai Samseng, ya, atau mungkin Samsengnya nggak mesti harus bandeng, harus ayam, harus babi. Itu kan ekspresi aja. Tapi bahwa kamu harus ingat pada leluhur kamu, sembahyang memperingati setiap hari hari kematiannya pada saat-saat tertentu, itu prinsipnya. Teknisnya udah jangan diributin lah. Kan ada yang bilang juga, oh ini melambangkan simbol bagi yang hidup. Itu cocok logi sih sebenarnya. Ya, kalau Samsung itu kita bisa suguhkan nasi campur ya, udah ada semua di situ. Betul. Selesai persembahyangan sosialnya kita bisa bagi-bagi. Itu kan kalau makanan menyesuaikan. Kenapa sih Samsung? Samsung kan maksudnya gini lah. Biar gampang tuh orang menyajikan Samsung. Samsung itu maksudnya hewan domestik. Jadi apa sih hewan yang paling gampang yang dipiara orang? Umumnya ayam. Untuk orang Tionghoa ya babi. Untuk ikan ya tambak bandeng. Makanya udah jangan supaya repot. Masa harus daging harimau? Kan susah nyarinya. Bisa nggak jadi nih sembayang nih. Karena harus daging harimau. Harus tapak beruang. Nah jadi yang domestik aja lah, paling gampang ya itu. Tapi harus itu enggak? Ya enggak, kan lain domestik, lain lagi hewan piaraannya. Sorry loh, kalau babi udah enggak benar-benar enggak ada, ngotot terus pakai daging babi. Daging kambing enggak masalah. Sapi. Iya, bandengnya enggak ada, pakai udang, ya enggak usah diributin. Pakai kembung. Pakai kembung. Sorry nih, mungkin kita dijewer sama orang tua kita nih. Makanya nih, hati-hati nih. Saya masih ada beberapa yang lebih senior dari saya di rumah. Dan mereka suka ikuti podcast ini. Tapi saya berani berargumen tentang soal sajian itu. Intinya domestik, rasa hormat kita disajikan. Jangan sampai juga sembahyang mejanya kosong. Ya, kalau ada pisang yang paling bagus di sini pisang raja, yang nggak usah pakai pisang nangka, ngeledek namanya, kan gitu. Tapi di daerah lain mungkin bukan pisang raja yang dimuliakan atau dianggap pisang yang paling bagus. Nanti bisa sunrise loh.
Ah, Saya boleh dijewer, tapi lihat aja. Cavendish. Ya. Bisa sunrise atau Iya. bisa apa lagi yang lebih. Pak Gun, kalau kami sekarang mah di rumah juga ada sembahyang ya. Cuma kita sama istri ngomong, ya udah kita sembahyang, kita mau makan aja lah, gitu loh ya. Oke. Jadi saya suka makan ini ya, kita sembahyang, habis itu kan ya yang kita makan gitu loh. Iya, benar. Gitu. Jadi banyak prinsipnya sekarang ya makanan disesuaikan dengan kita kebutuhan kita mau makan gitu loh. Betul. Kalau Sosialnya. kalau kita ada bilang sesuai dengan yang disukai oleh almarhum, pertimbangannya gini. Jadi dengan kita ingin menghadirkan leluhur kita ingat kesukaan dia. Kopi pakai gula nggak dia sukanya ya? Itu sebenarnya kita sedang menghadirkan dia melalui makanan kesukaannya. Yang makan mau kita juga. Jadi itu cuma sarana, memori yang baik. Memori. Kayak kita nginget anak kita itu, anak kita udah mau pulang nih, udah 3 tahun di luar negeri. Makanan kesukaannya apa ya? Kan gitu, ini ekspresi aja ya. Atau anak kita mengingat kita yang jauh, papa kan suka ini, aku kirimin ini ya. Itu kan itu ekspresi aja, yang makan kan kita. Jadi betul aja, itu fleksibel aja lah soal makanan. Nah ini boleh nih. Nanti semoga di lain kesempatan kita bisa membahas tradisi yang lain, Oke. Pak Gunadi. Iya, Tadi siap, penjelasan Qingming ini sudah cukup membuka wawasan dan semoga yang mendengarkan kita juga akan membawa cahaya kebijaksanaan. Betul. Jadi tentang flexing, gimmick ini dapat dikurangi justru ya. Jangan sampai yang sesuatu yang mulia, ritual yang baik untuk menunjukkan bakti kita kepada leluhur akhirnya tersingkirkan karena hanya untuk gimmick dan flexing tadi. Iya betul. Baik, terima kasih waktunya Pak Gunadi dan Bro Wihong. Iya Romo, makasih Romo. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Ya, makasih. Sancai.